Apa yang dikatakan Alkitab itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Ketika Alkitab memang mengatakan dia benar-benar mati dan bisa dibuktikan oleh sejarah, bahkan para cendekiawan sejarawan itu mencatatkannya, maka sejatinya tidak ada alasan untuk kita menentang. Karena hanya iblis yang menentang kematian Kristus di atas kayu salib. Apa yang dijelaskan oleh Ibu Lina Wijaya, seorang murtadin cerdas, sungguh benar adanya. Tadi begitu tegas Ibu Lina Wijaya, sang murtadin cerdas, memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita. Hanya iblislah yang menentang kematian Yesus di kayu salib. Saya setuju sekali. Karena iblis itu bapak dari segala pendusta dan pembohong. Jadi siapapun yang suka berdusta dan berbohong, menyangkali fakta, realita, kenyataan dari Alkitab, termasuk fakta, realita, kenyataan dari historis atau sejarah, maka orang-orang itu adalah pengikut-pengikut iblis, sang bapa segala pendusta, bapa segala pembohong yang selalu menyangkal kebenaran. Hambanya Dr. Bambang Nursena jelas berkata, menolak kematian Yesus dengan cara disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dan menolak Yesus yang mati itu bangkit dari antara orang mati, sama seperti upaya menegakkan benang basah. Jangankan benang basah, benang kering pun tidak bisa ditegakkan. Artinya suatu pekerjaan yang sia-sia, suatu usaha yang tidak akan mungkin berhasil, itu merupakan sebuah penegasan yang sangat luar biasa dan tidak ada kebimbangan, keraguan sama sekali di dalamnya. Bahkan Dr. Bambang Nursena sering berkata, tutup kitab sucimu, kututup kitab suciku. Yesus pasti disalib dan bangkit dari antara orang mati. Karena kitab suci itu sudah pasti subjektif. Anda meyakini kitab sucimu, Kristen meyakini kitab suci Kristen. Nah, sekarang supaya adil, tutup kitab sucimu, saya tutup kitab suci saya. Yesus pasti disalib. Kenapa demikian? Karena fakta-fakta sejarah, fakta-fakta historis, bahkan itu adalah penulis dari non-Kristen seperti Flavius Josephus menegaskan bahwa seorang disalibkan dan mati serta bangkit pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, yang menunjukkan, membuktikan Yesus itu mati dengan cara disalib. Dari segi sejarah atau historis, bukan orang-orang Kristen. Flavius Josephus itu bukan orang Kristen, tapi orang Yahudi, sejarawan ternama Yahudi. Tetapi beliau sebagai seorang akademisi, sebagai seorang sejarawan, pastilah menuliskan sesuatu sesuai dengan fakta atau realita yang sebenarnya. Saya mau tegaskan kepada kita, Yesus itu datang ke tengah-tengah dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau Yesus tidak mati dengan cara disalib seperti yang telah dinubuatkan banyak nabi di perjanjian lama dan digenapi dengan realita kenyataan kematian Yesus, maka tidak akan ada penebus kalau Yesus tidak mati di kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 3-5 merupakan intisari dari Injil. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini fakta yang tak terbantahkan. Mungkin ada orang yang berpikir kerdil, dangkal dan miskin. Itu kan perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Ya tidak mungkin Yesus mengatakan kematiannya. Kan orang-orang yang menjadi saksi sejarah, saksi mata, mereka lah yang menuliskan. Mungkin ada orang yang berkata, Rasul Paulus kapan pernah ketemu dengan Yesus? Jangan lupa, Rasul Paulus itu mendapatkan sumber utama dari para rasul yang telah terlebih dahulu menjadi rasul sebelum Paulus. Bukankah Paulus pernah bertemu dengan Yakobus, Petrus dan para rasul yang lain? Mereka berdiskusi. Tentu Paulus yang datang belakangan menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan langsung apa yang dipaparkan oleh para rasul kepadanya. Tetapi yang jelas, kami orang-orang Kristen lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh saksi mata, yaitu para rasul, dan apa yang disampaikan oleh murid-murid para rasul, dibanding dengan abad ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Karena jarak antara para saksi mata dengan abad ke-6, 7, 8 dan seterusnya itu sudah sangat jauh. Mana mungkin kita percaya dengan orang-orang yang datang kemudian, padahal ada saksi mata langsung para murid Yesus, para rasul Yesus yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus melihat, menyaksikan langsung apa yang diperbuat dan dikerjakan oleh Yesus. Maka kami orang-orang Kristen pasti lebih percaya dengan mereka daripada siapapun, sekalipun mengaku-ngaku sebagai nabi, rasul, utusan, imam, raja dan lain sebagainya. Karena ulasan ini dapat membuka mata hati, mata rohani kita, bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang beriman dan percaya kepadanya serta menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.